Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 166. An-Nisa ayat 166. Dan ini masih berbicara tentang seputar penolakan orang-orang Yahudi khususnya dan juga orang-orang Nasrani terhadap nubuwah, ya, kenabian ataupun kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang otomatis kalau mereka menolak kenabian Rasulullah, mereka pun menolak akan Al-Quran yang Allah wahyukan, yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sampaikan bahwa asbabun nuzul terkait dengan ayat ini adalah bahwa ada orang Yahudi, ya, dikatakan ada dua orang Yahudi, ya, itu yang berkata, ya, atau yang datang kepada Rasulullah, kemudian mereka berkata bahwa kami tidak tahu gitu kalau ada orang yang mendapatkan wahyu setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka turunlah tuh ayat yang 163 kemarin itu sebagai sebuah jawaban penegasan dari Allah bahwasanya sesungguhnya Allah menurunkan wahyu, memberikan wahyu kepada Rasulullah sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, di ayat 166 ini Allah berfirman, lakin, akan tetapi, Allahu Allah. Jadi sekalipun orang-orang Yahudi, orang Nasrani mendustakan akan kenabian, kerasulan dan juga Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, lakin, akan tetapi, Allahu Allah yashhadu, bersaksi, dalam arti bersaksi yang membela atau menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima, dengan apa, maksudnya bil Quran itu, Pak, maknya itu lil asya, itu dengan Al-Quran atau atas Al-Quran, anzala, yang Allah turunkan atau yang diturunkan, ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Nah, ini sebuah pernyataan tegas bahwa kalaupun mereka orang-orang Yahudi menolak akan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah, tetapi Allah bersaksi gitu,
bahwa Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Anzalahu, nah, Allah menurunkan Al-Quran itu, nah, maksudnya hu-nya itu domir itu kata ganti, kembalinya itu ke Al-Quran. Anzalahu maknanya anzalal Quran gitu. Allah menurunkan Al-Quran itu bi ilmihi, nah, berdasarkan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Maksudnya begini nih, banyak penafsiran terkait kalimat bi ilmihi di sini itu. Pertama, ada yang menafsirkan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu betul-betul berdasarkan ilmunya Allah, berdasarkan pengetahuannya Allah, tidak luputlah dari pengetahuannya Allah. Bahkan kan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Jangankan firman Allah Pak nih, makhluk Allah saja tidak ada yang lepaskan dari pengetahuan Allah. Itu makhluk Allah itu. Di dalam surat apa tuh? Tidaklah sehelai daun yang kering ya, jatuh dari tangkainya melainkan atas ilmu dan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sehelai daun yang jatuh saja tidak lepas dari pengetahuan Allah. Padahal daun itu kan kecil, makhluk gitu ya. Nah ini Al-Quran ini kan firman Allah yang sangat agung gitu, bukan makhluk gitu ya, bukan makhluk. Karena kalau Al-Quran dikatakan makhluk ya, di samping akan hancur gitu. Makhluk itu kan tidak ada yang abadi. Makhluk itu kan fana gitu. Di samping Al-Quran itu akan hancur, Al-Quran akan mengandung kesalahan kalau dikatakan makhluk gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang menafsirkan bi ilmihi di sini itu bahwa dalam Al-Quran itu mengandung atau berisi tentang syariat-syariat Allah untuk umat manusia. Terdapat tentang hukum-hukum ya, baik hukum halal, hukum haram, untuk pedoman hidup manusia. Nah kemarin kan kita sampaikan nih, berbeda dengan Zabur itu Pak. Zabur itu yang ayat 163 tuh. Wa ataina Dawuda zaburo. Nah itu kita sampaikan kemarin bahwa menurut Al-Hakim di dalam Zabur itu kan ada 150 surat itu. 150 surat. Namun di dalamnya itu tidak berisi tentang hukum-hukum, melainkan berisi tentang hikmah-hikmah, nasihat-nasihat. Kemudian berikutnya wal malaikatu, wa dan al malaikat, para malaikat atau seluruh malaikat, yashaduna, mereka bersaksi. Jadi pertama yang memberikan kesaksian itu adalah Allah akan kebenaran Nabi Muhammad, akan kebenaran Al-Quran yang merupakan wahyu bagi Nabi Muhammad dari Allah. Yang kedua adalah seluruh para malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, makhluk yang tidak akan bohong gitu, makhluk yang tidak akan berkhianat, makhluk yang tidak akan memberikan kesaksian palsu itu.
Seluruh malaikat itu bersaksi. Wa kafa dan cukuplah billahi Allah syahida sebagai saksi. Nah, ini memberikan sebuah penegasan nih bahwa sebetulnya sekalipun atau seandainya para malaikat tidak memberikan kesaksian, sebetulnya sudah sangat cukup gitu, dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terlebih-lebih kesaksian Allah itu diperkuat oleh seluruh malaikat itu. Nah, pentingnya ayat ini, nanti kan kesananya ada instruksi, ada perintah, Pak. Ada perintah nih. Jadi setelah dibuat sebuah aturan, kemudian aturan itu ditegaskan, lalu disosialisasikan. Kan di situ ada perintah nih, sehingga ketika ada orang yang melanggar sebuah perintah itu, terkenalah sanksi hukumnya itu. Dia akan kena konsekuensi hukumnya ketika tidak membenarkan kerasulan Nabi Muhammad dan tidak membenarkan Al-Quran. Maka di ayat 167 ini Allah berfirman, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mengkufuri itu. Mengkufuri apa? Ya, satu mengkufuri kerasulan Nabi Muhammad. Yang kedua mengkufuri Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Karena sebetulnya orang-orang kafir itu tahu, itu orang-orang Yahudi tahu, Pak. Orang Nasrani tahu bahwa Rasulullah itu sebagai seorang nabi, seorang rasul. Ya, bagaimana mereka tidak tahu di Al-Qur'an, di Taurat, di Injil itu kan diberitakan itu tentang akan kemunculan nabi akhir zaman itu. Al-Qur'an kan mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang berita besar diutusnya Rasulullah sebagai nabi akhir zaman itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, sebagaimana orang tua mengetahui anaknya gitu, Pak. Kan seorang ayah, seorang ibu itu kan tahu betul ciri-ciri anaknya gitu, Pak, karakter anaknya gitu. Malah kalau ada seorang anak yang hilang gini, anak saya itu di punggungnya ada tandanya, nah itu ada tai lalatnya, kan begitu tak? Nah, pengetahuan orang-orang Yahudi Nasrani terhadap Nabi Muhammad itu seperti pengetahuan orang tua terhadap anaknya, tahu betul gitu. Bahkan sebagai sebuah bukti bahwa orang-orang Yahudi tahu akan kemunculan Nabi akhir zaman, mereka melakukan eksodus itu, Pak. Pindah besar-besaran dari Yerusalem itu ke kota Madinah itu. Dalam rangka mencari atau menemui seorang nabi yang dikabarkan dalam Taurat, dalam Injil, bahwa nabi akhir zaman itu akan muncul di sebuah negeri yang di situ tumbuh subur pohon kurma itu, Pak. Nah, di Madinah itulah mereka pindah tuh, sampai rela pindah dari Yerusalem itu ke Madinah. Itu sebuah bukti bahwa mereka tahu itu, tahu. Walaupun sebetulnya asalnya Nabi Muhammad kan dari Mekah, tapi kemudian kan hijrah ke Madinah. Wasaddu, nah
dan orang-orang yang senantiasa menghalang-halangi. Kalau disebut menghalangi itu kan predikat, berarti kan ada yang dihalangi, ada objek. Makanya di ayat lain itu ada wasaddun nasa gitu, menghalangi manusia. Nah di sini kata soddu, dalnya itu satu, menggunakan tasdid. Asalnya itu sodada, sodada. Dalnya dihadap, dihilangkan satu, atau tidak ada satu dari sononya, tidak ada gitu Pak. Lalu di atas dal itu ada tasdid. Nah itu menunjukkan bahwa penentangan mereka atau upaya mereka menghalangi manusia angsabilillah dari jalan Allah itu sembunyi-sembunyi Pak, sembunyi-sembunyi. Ini para mufassir ya yang menafsirkan ayat ini dengan menggunakan simbol gitu ya Pak, semiotik istilahnya itu, penafsiran dengan menggunakan pendekatan semiotik, simbol, lambang. Salah satu isyarat kenapa kata dal itu bertasdid kayak saku, nah itu. Di Al-Quran itu ada yusakiki, nah, kopnya dua gitu, ada sakoko gitu. Tapi ada juga saku, nah, yusaki, nah, kopnya satu diganti dengan tasdid. Ini pun dalnya satu diganti dengan tasdid. Itu menunjukkan bahwa upaya mereka menghalangi manusia dari jalan Allah atau menghalangi upaya Rasulullah menyampaikan ajaran Islam gitu, kepada manusia itu sembunyi-sembunyi. Kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Ini menandakan pertama bahwa keberadaan Rasulullah SAW di kota Madinah itu sudah agak lama gitu Pak, agak lama, dan sudah memiliki kekuatan, memiliki banyak pendukung, memiliki banyak pelindung, sehingga power Rasulullah itu sudah kuat. Nah ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tetap berusaha menghalangi dakwah Rasulullah itu, tapi mereka sudah melemah Pak, kekuatannya sudah melemah. Nah maka mereka tetap menghalangi dakwah Rasulullah, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Dan itu dalam perjalanan sejarah akan begitu Pak. Jadi ketika kebenaran melemah, maka orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan yang benar akan terang-terangan gitu Pak, menghalanginya itu. Tapi ketika kebenaran menguat, maka orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah itu akan sembunyi-sembunyi. Nah di negeri kita itu sekarang Pak, kebenaran itu lagi melemah, itu melemah. Kekuatan Islam itu lagi melemah. Makanya orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah itu terang-terangan dari berbagai aspek gitu. Banyaklah yang menyerang kita itu dari berbagai sisi itu, karena kebenaran lagi melemah itu. Dulu orang itu kalau mau menghina Al-Quran gitu, mau menghina Islam, mau menghina ulama, sieun dah dulu sararieun baheula mah gitu. Karena waktu itu kebenaran lagi menguat Pak. Sekarang mau menghina Islam terang-terangan. Pokoknya orang mau melakukan pasar haram gitu ya,
atau tempo hari ada apa tuh jajanan non halal, kan terang-terangan itu Pak. Kenapa? Karena Islam lemah itu. Dulu mah nggak berani itu, nggak berani. Nah itu. Nah dulu di zaman Rasulullah di Madinah, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan beliau sudah kuat ya. Kuatnya itu kan didukung oleh di samping apa ya, Qaidah Salabah ya. Qaidah Salabah itu pasukan khusus kalau zaman sekarang Bapak. Pasukan khusus yang membentengi melingkari Rasulullah. Nah, lalu di luar pasukan khusus itu kan banyak juga para pelindung Rasulullah itu. Maka orang-orang yang mau menyerang Rasulullah atau menyerang Islam itu tidak berani, akhirnya mereka sembunyi-sembunyi. Nah itulah yang disebut dengan kafir dhimmi itu Pak. Kafir dhimmi itu biasanya mereka kalaupun tidak suka dengan Islam itu mereka sembunyi-sembunyi. Kalau sudah kuat mereka harbi, bukan dhimmi lagi, kafir harbi. Jadi barang siapa yang kufur terhadap kenabian Rasulullah, kemudian Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, lalu menghalangi manusia dari jalan Allah, qad sungguh dollu. Nah, mereka telah sesat, dolalan dengan kesesatan ba'ida yang sangat jauh. Sudah keluar dari rel Islam, dari rel Siratal Mustaqim, melenceng dengan melenceng yang sangat jauh. Ayat 168. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru yang kufur gitu. Ini kata kafarunya itu menggunakan bentuk plural. Di samping karena mereka yang kafirnya itu banyak gitu. Bentuk kekufuran yang mereka lakukan pun bervariatif. Bervariatif Pak. Banyak macam kekufuran yang mereka lakukan. Sehingga karena banyak macam kekufuran yang mereka lakukan, bahkan kekufurannya pun dilakukan secara berjamaah, betul-betul mereka itu bisa dikatakan sebagai al-kafirina haqqo gitu Pak ya. Jadi kalau kita pernah baca dalam Al-Qur'an al-mu'minuna haqqo, nah ya ada juga al-kafirina haqqo. Wa dolamu, dan mereka senantiasa berbuat zolim. Kezoliman itu macam-macam Pak, bertingkat-tingkat. Kezoliman yang terkait dengan akidah itu disebutnya syirik. Syirik, musyrik pelakunya itu. Itu kalau orang berbuat zolim dalam atau berkaitan dengan akidah. Orang yang menyekutukan Allah itu zolim. Ada kezoliman yang berkaitan dengan ibadah, itu yang sering disebut dengan bid'ah itu Pak. Kezoliman yang berkaitan dengan ibadah. Ada juga kezoliman yang berkaitan dengan akhlak, itu yang sering disebut dengan maksiat. Orang bermaksiat itu berbuat zalim dalam hal akhlak. Barang siapa yang kafir dan senantiasa berbuat zalim, lam tidaklah atau lam yakun ya, dia tidak akan mendapati Allahu Allah liyaghfira mengampuni lahum untuk mereka, wala dan tidak pula liyahdiyahu menunjuki mereka. Hidayah apa itu? Tidak pula menunjuki mereka thoriqo. Nah, maksudnya thoriqo, jalan di sini adalah jalan yang benar.
dan tidak pula menunjuki mereka kepada siratal mustaqim, ke jalan yang benar. Nah tentu ini kalau orang itu senantiasa kafir dan berbuat zalim, Pak. Jadi untuk mendapatkan hidayah nih Pak, untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan juga mendapatkan hidayah dari Allah, sebetulnya itu tidak lepas dari yang namanya upaya ikhtiar seseorang atau yang bersangkutan. Begitu pula yang namanya kesesatan itu tidak lepas pula dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kayak begini nih, seseorang umpamanya berusaha untuk bergaul dengan orang soleh gitu. Sering datang ke majlis dzikir, majlis taklim, ke masjid gitu. Itu dalam rangka untuk mendapatkan hidayah itu. Usaha dalam rangka mendapatkan hidayah atau memperkuat hidayah. Tetapi sebaliknya ketika ada orang itu pergaulannya tidak dijaga, bacaannya tidak dijaga gitu Pak, atau orang yang dijadikan figurnya asal-asalan, maka potensi dia untuk sesat itu besar Pak, besar. Jadi hidayah itu tidak lepas dari upaya dan ikhtiar manusia. Upaya, doa, ikhtiar itu. Artinya sekalipun Allah sangat mampu Pak ya, Allah itu sangat mampu untuk memberikan hidayah kepada seseorang, tetapi kan ada hukum sebab akibat Pak. Hukum sebab akibat itu jangan dilupakan juga. Disebabkan A seseorang mendapatkan ini gitu. Disebabkan B seseorang mendapatkan ini. Jadi kalau orang senantiasa mengkufuri akan kenabian, kerasulan, Al-Quran gitu, lalu dia selalu berbuat zolim, maka potensi sesatnya itu besar gitu. Tapi sebaliknya kalau orang itu senantiasa melapangkan hati untuk menerima Islam, kesempatan untuk dapat hidayahnya itu besar. Illa kecuali thariqo jalan jahannama menuju neraka jahanam. Jadi tidak ada atau tidak akan mendapati jalan bagi orang-orang yang kafir dan senantiasa berbuat zalim kecuali satu jalan untuk menuju neraka jahanam. Kan hakikatnya kita ini semua sedang berjalan nih, manusia ini sedang berjalan semuanya di dunia. Tapi ada orang yang berjalan fisabilillah, di jalan Allah, atau ala siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tapi ada juga yang berjalan di atas subulus sayatin, jalan setan. Orang yang berjalan di atas siratal mustaqim ujungnya adalah jannah, kan gitu Pak. Kan jalan itu kan orang berjalan itu untuk menuju suatu tempat Pak. Sekali lagi, orang berjalan itu dalam rangka menuju suatu tempat tujuan. Nah, akhir perjalanan kita itu kan hanya dua. Satu ada surga, yang kedua ada neraka. Itu akhir perjalanan manusia. Nah, orang di dunia ini masing-masing sedang berjalan. Cuman ada orang yang berjalannya itu dia berusaha gitu Pak ya.
berikhtiar berdoa untuk senantiasa jalannya itu menuju surga. Tapi ada juga orang yang justru berjalan di atas jalan yang menuju jahanam, neraka. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Nah ini kan sebuah sosialisasi sekaligus ancaman sebetulnya Pak, ancaman dari Allah bagi mereka yang mengkufuri kenabian, kerasulan, Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Karena dengan mengkufuri dua hal tadi Pak, itu akan muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Kan tadi dikatakan dalam Al-Quran, anzalahu bi ilmihi. Nah itu Pak, dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu, khususnya ilmu yang terkait dengan hukum-hukum Allah gitu Pak. Makanya kalau orang itu membenarkan Al-Quran, mengimani Al-Quran, potensi untuk dia berada di atas Shiratal Mustaqim itu besar Pak. Tapi kalau orang sudah mendustakan Al-Quran, maka potensi untuk sesatnya itu juga besar. Potensi untuk berakhir di neraka jahanam besar. Wakana dalika, dan yang demikian itu alallahi, bagi Allah, yasirona, sangat mudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.